Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar Riri Indahyani. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat jurnal penyesuaian untuk penghapusan piutang, metode cadangan, dan metode langsung. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu piutang itu terjadi karena penjualan secara kredit ya. Nah, ini Ibu akan contohkan untuk proses awal dari terjadinya piutang ya. Contoh misalnya. Yang pertama, ini munculnya piutang terjadi karena penjualan secara kredit. Nah, ini ada kasusnya seperti ini. Menjual barang dagangan, ini tanggal 1 bulan April 2021, menjual barang dagangan kepada Tuan Amir sebesar misalnya 12 juta ya. Nah, pada saat terjadi penjualan secara kredit ya ini. Pada saat terjadi penjualan secara kredit ini, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kita akan buat jurnalnya. Ini tanggal, ini keterangan ref, ini debit, ini debit dan ini kredit. Seperti ini ya. Kita akan tulis tanggalnya dulu, 1 April 2021 ya. Nah, pada saat terjadi seperti ini, sebelah debit adalah penjualan, sebelah kreditnya piutang. Sebelah debitnya adalah piutang, sebelah kreditnya adalah penjualan. Seperti ini. Ini karena utangnya 12 juta, kita tulis di sini 12 juta. Sebelah debit dan sebelah kredit juga 12 juta. Nah, seperti ini. Ini adalah munculnya piutang ya. Kemudian setelah lewat jatuh tempo, ini misalnya syarat pembayarannya EOM ya. Syarat pembayaran adalah EOM. EOM itu artinya adalah end of month atau akhir bulan ya, seperti itu. Nah, berarti jatuh tempo terakhir adalah tanggal 30 April. Nah, ternyata sampai dengan tanggal 30 April pun Tuan Amir nih belum
bisa membayar utangnya ya. Kemudian kita akan lihat bahwasanya ternyata Tuan Amir ini memang tidak bisa membayar hutangnya, bangkrut. Nah, karena pada saat bangkrut, maka kebijakan perusahaan adalah menghapus piutang. Nah, seperti ini. Nah, kita akan pakai dua metode. Yang pertama, kita akan mengerjakan dengan metode langsung ya. Dan yang kedua, kita akan mengerjakannya dengan menggunakan metode cadangan. Nah, penghapusan piutang. Penghapusan piutang, cara yang pertama kita akan menggunakan metode langsung. Nah, pada saat menggunakan metode langsung, maka piutang ini langsung dihapus. Jadi jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnalnya sebagai berikut nih. Maaf. Kita ini kita hapusnya 1 tahun kemudian ya. Jadi 1 bulan 4 tahun 2022 ya. Kita hapus. Jadi sebelah debit adalah beban penghapusan piutang. Sebelah debit dan sebelah kreditnya adalah langsung kita hapuskan ya. Piutang. Kita kreditkan sebesar 12 juta. Begitu pula piutangnya langsung kita nolkan, jadi kita kreditkan sebesar 12 juta, seperti ini ya. Nah, dengan demikian piutang Tuan Amir sudah nilainya 0 ya. Ternyata 1 bulan kemudian Tuan Amir itu datang ya, Tuan Amir berinisiatif membayar utangnya. Seperti ini. Itu bulan Mei. Maka jurnalnya, caranya adalah kita munculkan dulu piutangnya ya. Kita munculkan dulu piutangnya. Yang pertama, ini misalnya tanggalnya adalah 1 bulan kemudian ya, Mei. Ini kita munculkan dulu piutangnya. Itu sebelah debit adalah piutang. Dan beban penghapusan piutangnya kita kreditkan. Beban penghapusan piutang. Kita kreditkan seperti ini. Nah, setelah muncul piutangnya, maka baru kita terima kas ya. Jadi pada saat itu juga uangnya kan kita bayar, kita terima ya. Berarti kas sebelah debit, sebelah kreditnya adalah piutang. Nah, seperti ini. Ini besarnya adalah 12 juta. Sebelah kredit juga 12 juta. Nah, seperti ini. Ini adalah metode penghapusan piutang dengan menggunakan metode langsung ya. Sampai dengan tiba-tiba pemilik piutangnya datang untuk berinisiatif membayar. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya pemiliknya hanya bisa membayar 50%, maka yang dimunculkan di sini adalah 50%-nya, yaitu 6 juta. Dan beban penghapusan piutangnya juga kita kreditkan 6 juta. Dan yang kita terima juga sebesar 6 juta, seperti itu. Ya. Sekarang kita akan pakai metode yang kedua, yaitu pakai metode tidak langsung. Oke.
Baik, kita akan langsung lanjutkan pakai cara yang kedua, yaitu penghapusan piutang. Piutang dengan menggunakan metode cadangan ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita cadangkan dulu, dicadangkan dulu. Nah, pada saat mencadangkan itu jurnalnya seperti ini. Jurnalnya ini dicadangkan itu tujuannya mana tahu tiba-tiba Tuan Amirnya datang gitu ya. Jadi belum dihapus piutangnya. Sorry, kita ambil kolom di atasnya. Pada saat mencadangkan, anggaplah 1 Mei ya kita cadangkan. 1 Mei kita cadangkan. Misalnya nih tahunnya tahun 2021 ya, 1 Mei 2021. Karena kan dia jatuh temponya tanggal 30 April ya. Ternyata sampai 30 April dia nggak bayar. Kemudian kita cadangkan misalnya bulan Juli lah ya, Juli misalnya, 1 Juli 2021 ya. Nah, pada saat mencadangkan itu sebelah debit adalah beban penghapusan piutang. Sebelah debit, sebelah kreditnya adalah cadangan penghapusan piutang, yaitu sebesar 12 juta. Sebelah kredit juga sebesar 12 juta. Seperti ini, cadangkan. Ternyata sampai dengan lewat tahun ya, sampai dengan tahun 2022, rupanya Tuan Amir ini benar-benar nggak bisa bayar, makanya dihapuskan. Baru kemudian yang B, langkah ke B adalah penghapusan. Nah, pada saat penghapusan, penghapusan piutang. Nah, pada saat penghapusan piutang ini, jurnalnya adalah seperti ini. Sorry, kita copy aja. Kita samakan tanggalnya ya, 1 Mei 2022. Yang atas tadi dihapuskan tanggal berapa? April 2022. Oke, sekarang ini kita juga samakan, yaitu April 2022 kita hapuskan, yaitu benar-benar kita hapuskan ya. Jadi sebelah debit adalah cadangan penghapusan piutang, sebelah kreditnya adalah piutang. Nah, seperti ini. Besarnya adalah 12 juta. Juga besarnya 12 juta. Seperti ini. Ini berarti piutang udah benar-benar nol ya. Kemudian
pada bulan Mei, C ya, Tuan Amir hendak membayar, Tuan Amir akan membayar utangnya. Ya, maka jurnalnya adalah kita munculkan dulu piutangnya ya. Munculkan dulu piutangnya. Caranya untuk memunculkan piutang yaitu sebelah debit piutang ya, sebelah kreditnya cadangan, penghapusan, piutang. Seperti ini ya. Kemudian pada hari itu juga kita menerima uangnya, maka jurnalnya adalah sebelah debit adalah kas dan sebelah kredit adalah piutang. Seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan penghapusan piutang dengan metode langsung dan metode cadangan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan atau kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.